Sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para ulama wal amilin, wabil khusus Romo Yai Hasanuddin Samar, Romo Yai Abbas, Ustadz Fuad Setiawan, Mbah Sutio, Ustadz Muhajirin, dan juga tidak terlupakan Bapak Kepala Desa Karangsari yang mewakili. Juga tidak terlupakan tim pemenangan daripada calon Bupati Kabupaten Muaraenim, Bapak dari Rapi, Pak. Selamat datang Desa Karangsari dan Ibu. Dan juga yang saya hormati Ketua Muslimat Lube Ulu, Ibu Lela, beserta Ibu dari PAC, Bu, dari PC, Bu. Para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat Allah. Di sini saya itu bingung, Bu. Mau berbicara apa karena waktu sudah jam 4, Bu. Mau hujan lagi. Tadi sebenarnya sudah saya susul, Bu, dari rumah tadi mau ngomong ini. Tapi langsung saja di sini akan menyampaikan poin-poin daripada acara Maulid Nabi ini. Yang pertama, dawuh daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, man anfaqa dirhaman karena rafiqi fil jannati. Tentunya terselenggaranya acara Maulid Nabi ini tidak lepas daripada dirham, bantuan yang Ibu berikan pada acara ini. Di sini kata Sayyidina Abu Bakar, siapa orang yang menafkahkan, menginfakkan 1 dirham untuk hari kelahiranku, kata Abu Bakar, nanti orang tersebut bersamaku, menjadi sahabatku, menjadi temanku di surga. Itu kata Sayyidina Abu Bakar, Bu. Kemudian Sayyidina Umar, Bu, mengatakan pula, Bu, man adzama maulidi ahyal Islam. Siapa orang yang mengagungkan hari kelahiranku, kata Sayyidina Umar, maka orang tersebut benar-benar menghidupkan agama Islam. Contohnya ini, Bu, kita pada sore hari ini bersama-sama niat dalam hati kita untuk mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramai, Bu, siar Islam. Kalau tanpa diperingati mungkin Islam kita tidak ada siarnya, Bu. Maka benar kata Sayyidina Umar bin Khattab, siapa orangnya mengagungkan hari kelahiranku, maka orang tersebut telah mensiarkan agama Islam. Kemudian yang ketiga, Sayyidina Ali pun menyampaikan makolahnya, man adzama maulidi la yakhruju minad dunya illa bil iman. Siapa orang yang mengagungkan hari kelahiranku, orang tersebut tidak akan keluar dari dunia kecuali dengan membawa iman, Bu. Semoga kita yang hadir di majelis ini semuanya, Bu, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membawa iman dan Islam atau husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yang artinya apa? Telah datang kepada kita seorang rasul dari jenis kita, Bu. Jadi Nabi Muhammad itu dari jenis manusia, bukan malaikat, Bu, bukan jin, bukan dewa, tapi manusia. Tapi bukan seperti manusia biasa, lakal basari, bukan seperti manusia biasa. Nabi itu istilahnya seperti kita, Bu. Dia mempunyai istri, dia makan, dia minum, dia tidur. Tidurnya Nabi, Bu, tidak seperti tidur kita, Bu. Kalau kita tidur, begitu kepala kita tersentuh di bantal, kita sudah lupa. Itu kalau kita. Kalau Nabi tidur mata terpejam tapi hati tidak terpejam, Bu. Hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu. Nabi
tidur Nabi dengan tidur kita sama-sama tidur tapi tidak sama. Hatinya Nabi tidak pernah tidur, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi juga berkeringat, Bu, seperti dengan keringat kita, tapi keringatnya Nabi itu bau kasturi harum. Keringat ibu bau sendiri, Bu, saya nggak mau baunya, Bu. Itu, Bu, Nabi itu seperti manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Manusia yang sempurna, manusia yang suci, itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga berludah, Bu, sama dengan kita, tapi ludahnya Nabi itu menjadi obat. Ludah kita, suatu cerita, Bu, ada kisah Nabi berangkat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bersama sahabat beliau yang bernama Abu Bakar Siddiq. Dalam perjalanan Nabi sudah lelah, sudah letih, berada di tepi gua Sur. Nabi dengan Abu Bakar. Nabi mau masuk ke dalam gua Sur, tapi dicegah oleh Sayyidina Abu Bakar. Nanti dulu ya Rasul, biar aku cek dulu di dalam gua itu. Nanti saya takut ada binatang-binatang buas di sana. Kemudian Abu Bakar ini masuk ke dalam gua, membersihkan gua, Bu. Benar, Bu. Setelah dibersihkan di dalam gua itu, apa yang ada di dalam gua, Bu? Ketika tangan Abu Bakar menyentuh dinding gua, langsung disambut dengan yang namanya kolo jengking, Bu. Apa, Bu, kolo jengking, Bu? Ya, kolo jengking itu, Bu, yang langsung, Bu, tangannya disambut dengan kolo jengking Arab, Bu, besar, Bu, besar sekali, langsung disengat, Bu. Tapi Abu Bakar menahan sengatan itu, Bu. Dia tidak bercerita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sudah bersih, Abu Bakar keluar mempersilahkan baginda Nabi masuk ke dalam gua. Ya Rasul, gua sudah bersih, ya Rasul, silahkan Rasul masuk ke dalam gua. Masuklah Nabi bersama Abu Bakar. Setelah di dalam gua, namanya kolo jengking Arab besar, Bu, tentunya di sana itu banyak bisanya. Kemudian dilihatnya Abu Bakar oleh Sayyidina Nabi. Ma baluka Abu Bakrin, kenapa kamu Abu Bakar? Kok wajah kamu pucat? Kok kamu lesu-lesuan? Apakah kamu bersedih meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah? Tidak, ya Rasul. Apakah kamu takut dikejar orang kafir Quraisy, Abu Bakar? Tidak, ya Rasul. Apakah kamu takut disambut oleh sahabat di Madinah, Abu Bakar? Tidak, ya Rasul. Tapi kenapa, Abu Bakar? Rasul, ketika aku membersihkan dinding gua, lihat tanganku, Rasul, bengkak, Bu. Bengkak karena disengat kolo jengking. Kenapa kamu nggak bercerita, Abu Bakar? Sini, tarik tangannya Abu Bakar, langsung diludahi Nabi. Ludah Nabi, Bu. Begitu ludah Nabi mengenai yang kena sengatan kolo jengking, spontan sembuh. Ludah Nabi, Bu. Kalau ludah kita gimana, Bu? Ludah kita gimana, Bu? Mungkin tambah besar, Bu, tambah kena titanus, Bu. Itu ludah kita. Makanya Nabi itu a'radul basariyah, sama dengan manusia biasa tapi tidak sama, Bu. Manusia tapi tidak sama dengan manusia. Lakal basari. Nabi itu laksana mutiara hidup di tengah-tengah batu hitam. Itu Nabi. Makanya semua apa yang ada dalam Nabi itu kita disuruh menyontohnya, Bu. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semua apa yang ada di dalam jiwa Nabi itu menjadi suatu uswatul hasanah, Bu. Kita ditiru, Bu. Ada orang datang, Mas,
Saya ini pedagang mas, saya ini saudagar. Nabi pedagang bu, dari usia 9 tahun Nabi sudah berdagang antar negara, ke Syria, ke Syam, Mesir. Itu Nabi dari usia 9 tahun. Saya jenderal mas, Nabi seorang pemimpin perang bu, seorang pemimpin pasukan yang ditakuti oleh kaum Quraisy kafir bu. Nabi kalau perang bukan di belakangmu, di barisan paling depan. Saya politisi, Nabi diplomat ulung bu, Nabi bu. Saya presiden mas, Nabi seorang pemimpin negara, bahkan pemimpin dunia. Itu Nabi. Maka seluruh apa yang ada di dalam jiwa Nabi itu menjadi contoh bagi kita. Bu, ibu mau masuk surga bu? Mau bu? Di dalam surga itu nanti ada pemimpinnya bu. Ada 4 orang yang memimpin di dalam surga. Kata Nabi, sadatu ahlil jannati arba'un. Sebagai pemimpin wanita di dalam surga itu ada 4. Siapa 4 itu? Yang pertama, wa Maryam binti Imran. Namanya Siti Maryam binti Imran. Siapa Maryam bu? Bu, siapa Maryam? Ibunya Nabi Isa. Mengapa Maryam menjadi pemimpin para wanita besar di dalam surga? Karena Maryam adalah seorang wanita yang suci bu. Sampai-sampai kesucian dan kebaikan Siti Maryam ini Allah melalui malaikat Jibril meniupkan ruh ke dalam rahim ibu Maryam, yang kemudian menjadilah Nabi Isa alaihi salam. Nah Siti Maryam ini keponakan Nabi Zakaria bu. Saking hebatnya Siti Maryam, jauh dari perbuatan dosa, jauh dari perbuatan maksiat, tidak pernah keluar dari kamar, selalu beribadah kepada Allah, selalu mendekatkan kepada Allah. Sampai-sampai makanan yang mau dimakan Siti Maryam ini langsung dikirim oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Suatu ketika Nabi Zakaria ini datang ke menemui Siti Maryam. Tapi di sana sudah ditemui hidangan yang begitu banyak, dan hidangan itu tidak ditemui di dalam dunia ini. Bertanya bu Nabi Zakaria, ya Maryam, dapat makanan dari mana engkau ini Maryam? Jawabnya, Maryam, bagaimana bu? Wahai pamanku, makanan ini adalah kiriman dari Allah untukku. Dan apa yang dipinta oleh Siti Maryam dikirim langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Maryam itu dijamin oleh Allah masuk ke surga dan menjadi pemimpin kaum wanita di surga. Kemudian yang kedua, wa Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pemimpin kaum wanita juga besok di dalam surga. Mengapa Siti Fatimah menjadi pemimpin? Siti Fatimah ini bu, ketaatannya kepada baginda Nabi dan taatnya kepada Allah luar biasa. Suatu ketika Nabi bu dilempari oleh orang-orang kafir Quraisy dengan kotoran unta bu. Nabi dilempari dengan kotoran unta. Siapa yang membersihkan? Siti Fatimah. Dan di sekeliling Ka'bah pun demikian bu. Sering dilempari kotoran unta. Siapa yang membersihkan? Siti Fatimah. Sampai-sampai Siti Fatimah nanti menjadi pemimpin kaum wanita di dalam surga. Di samping taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasulullah, Siti Fatimah juga taat kepada suaminya. Siapa bu suaminya bu? Siapa bu suaminya Siti Fatimah? Siapa bu? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Taat bu. Kalau ibu-ibu ingin masuk ke dalam surga, tentunya ibu-ibu harus taat kepada suami. Taat gak bu dengan suami bu?
Bener. Ah, kelihatan tidak. Taat kalau ada duitnya, Bu. Kalau nggak ada duitnya, no way. Siti Fatimah taat kepada sang suaminya, sehingga kata Nabi, diterangkan dalam sebuah keterangan itu untuk ibu-ibu kaum muslimat Lubai Ulu dan Lubai seluruh dunia tidak perlu banyak-banyak melakukan amal-amalan ibadah, Bu. Cukup dengan 2 perkara. Mau masuk surga, Bu? Hanya 2 perkara, Bu. Ringan, baik, Bu. Yang pertama, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Yang kedua, taat kepada, patuh kepada suami. Kalau kata suaminya ke kanan, ikut ke kanan, Bu. Ke kiri, ikut ke kiri, Bu. Asalkan tidak masuk ke dalam jurang. Turuti suami, Bu. Itu, Bu. Jadi ibu-ibu, ya Bu ya, nanti pulang ini langsung ngomong dengan bapaknya, Bu. Enggak wajib yang namanya masak itu, Bu. Enggak wajib, Bu. Nyuci baju, enggak wajib. Ngurus anak, enggak wajib, Bu. Enggak wajib, Bu. Enggak wajib. Tapi, Bu, berhubung ibu-ibu itu patuh kepada suami ketika suaminya, Bu, tolong masakin aku, Bu. Wajib masak, Bu. Bu, baju aku kotor, tolong cuci, Bu. Wajib cuci baju. Bu, anaknya itu rewel, Bu. Tolong wajib masukkan. Karena patuh kepada suami. Pada dasarnya tidak wajib bagi ibu masak, nyuci, ngasuh anak, enggak wajib. Tapi berhubung patuh kepada suami menjadi wajib semua apa yang diperintahkan suami. Bu, pada sore hari ini sudah banyak yang akan saya sampaikan, Bu. Karena banyak wanita-wanita hebat di muka bumi ini, Bu. Dulu di Jawa Tengah ada Raden Ajeng Kartini. Betul, Bu? Wanita hebat, Bu. Wanita hebat yang tercatat di sejarah sampai kapan, Bu? Itu di Jawa Tengah. Kemudian putar lagi ke Jawa Barat, ada Dewi Sartika. Itu juga wanita hebat, Bu. Lagi ke situ lagi ke daerah Bengkulu, Bu. Di situ ada Ibu Rahmawati. Kenal, Bu? Siapa Ibu Rahmawati? Seorang ibu yang menjahit bendera merah putih, mempersiapkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Itu juga ibu. Lagi ke Aceh, di sana ada Laksamana Malahayati, seorang pejuang hebat yang tangguh. Ada Cut Nyadin, ada Cut Keke, ada Cut Tari, dan Cut. Banyak, Bu, wanita-wanita hebat. Di Muara ini juga ada Ibu Harlina. Di Lubai Ulu juga ada Ibu Ella. Itu wanita-wanita hebat, Bu. Wanita-wanita hebat. Dan di sini juga ibu hebat semua, Bu. Gak bisa saya sebutkan satu persatu. Itu wanita-wanita hebat. Di dalam satu keterangan diterangkan al-mar'atu imadul bila fa idza saluhatul bila wa idza fasadatul bila. Wanita adalah tiangnya negara. Bila wanita itu baik, maka baiklah suatu negara. Tapi bila wanita itu jahat, jelek, maka hancurlah suatu negara. Aku yakin, seyakin-yakinnya bahwa ibu-ibu yang hadir ini adalah wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang baik, yang bisa membawa daerahnya menjadi daerah yang baldatun thayyibun wa rabbul. Amin Allahumma. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, di sini kita kedatangan tamu, yaitu tim pemenangan dari Bapak As. Harapan kita sebentar lagi kita itu masuk ke dalam pesta demokrasi pemilihan pilkada, Bu. Ibu-ibu tentunya kaum muslimin dan muslimat, Bu. Ketika datang demokrasi ini, Bu, kita itu diumpamakan seperti daun kering, Bu. Kita itu diumpamakan seperti daun kering.
mudah dikumpulkan, dan juga mudah dibakar, tapi sulit diikat. Kita ibu-ibu oke sekarang, iya mau dukung Mbak Rati, tapi secara pribadi saya nggak yakin itu. Betul Bu? Kalau emas itu pasti kuning, tapi kalau kuning belum tentu emas. Pesan dari saya Bu, ketika menghadapi pesta demokrasi nanti, pilihlah seorang pemimpin yang pro sampean, pro kita. Sampai senang sholawatan Bu, senang maulidan, pilih pemimpin yang senang sholawatan, yang senang mau maulidan. Sampai senang tahlilan Bu, pilih pemimpin yang senang tahlilan. Sampai senang istighosah Bu, pilih pemimpin yang senang istighosah, yang pro dengan sampean. Yang nggak pro, tinggalkan. Kalau dikasih duit, ambil. Tapi insya Allah Bapak Rafi ini pro Pak ya, pro rakyat kecil Pak ya. Semoga pro dengan rakyat kecil Pak. Iya Bu, ya. Semoga apa yang diniatkan oleh Bapak Rahman Holdan ini benar-benar dimudahkan oleh Allah, bisa memimpin Kabupaten Malang dengan yang baik Bu. Ya Bu ya. Jadi saya nggak menyebutkan si A si B-nya, tapi itu Bu, pilihlah seorang pemimpin yang pro sampean. Kalau nggak pro, jangan Bu. Benar Bu. Susah sampai nanti Bu. Kalau nggak pro, nggak senang sholawatan, nggak senang maulidan, dibubarkan sampean Bu. Sudah sana. Tapi kalau pro sholawatan, pro tahlilan, pro maulidan, insya Allah enak. Ketika buat acara ini sodorkan proposal ke Bapak Rahol, dibantu. Insya Allah Bu, ya Bu. Insya Allah juga saya nanti dapat amplop juga ini dari Bapak Rahol ini, insya Allah. Kalau nggak dikasih Bu Ella, saya doakan nggak jadi. Insya Allah, ya. Guyon Pak, guyon. Jangan dianggap guyon Bu ya, tenang. Iya, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah. Jadi inti daripada pertemuan pada sore hari ini, kita niat bersama-sama memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira tidak perlu akan saya ceritakan bagaimana reaksi alam ketika Nabi dilahirkan. Perkara-perkara yang luar biasa bagaimana? Saya kira terlalu panjang Bu. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di majelis ini di desanya masing-masing sudah mengalami, sudah memperingati, sudah mengagungkan hari kelahiran Nabi. Tentunya ada salah satu makalah di dalam Al-Barjanji, wa dhaharu an wiladatihi wa ghoraiku wa ghaibu ghaibiyah. Jadi ketika Nabi lahir Bu, di saat Nabi lahir, banyak perkara-perkara yang luar biasa, banyak perkara-perkara yang tidak masuk akal yang bangsa Hoib itu menjadi nyata. Apa itu? Irhason linubuwatihi wa ilaman bi annahu mukhtarullahi ta'ala wa mujtabah. Ini sebagai tanda bukti bahwa utusan Allah baginda Nabi Muhammad SAW sudah lahir. Di antaranya sedikit di situ Bu, di daerah ada suatu api abadi. Ada api abadi. Yang api itu disembah-sembah Bu oleh orang Majusi. Beribu-ribu tahun api itu tidak padam. Beribu-ribu tahun api itu tidak padam. Tapi begitu Nabi lahir, api yang dijadikan Tuhan itu mati seketika. Dan api itu di depan itu nggak mau Pak. Nggak mau. Karena apa? Karena sang pendekar ilahi, sang utusan Allah telah tiba, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya itu banyak yang saya sampaikan. Sehubungan waktu sudah sore, apalagi sudah mendung-mendung seperti ini, saya kasihan ibu-ibu yang pulang jauh nanti kehujanan. Intinya daripada acara sore hari ini, semoga perkumpulan kita di Masjid Al-Mujar yang dijadikan oleh Allah perkumpulan yang bermanfaat dan berbarokah.
dan kita dijadikan oleh Allah golongan orang-orang yang baik, dikumpulkan para syuhada dan sholihin, amin ya robbal alamin. Lebih daripada itu, semoga atas kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW kita nanti di surga bersamanya. Kita pegang, man ahabbani kana ma'i fil jannati, kata Nabi, siapa orangnya mencintaimu maka orang itu akan bersamaku di dalam surga. Tanda cinta kita pada baginda Nabi, sore hari ini kita bersama-sama mengagungkan hari kelahiran Nabi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul qouli ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.